Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Selasa 15 Oktober 2024. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari tentunya. Dan sebelum kita beristirahat, mungkin membaringkan tubuh untuk tidur, ada baiknya kita membawa hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hari ini masih belajar dalam konteks atau subjek mengenai eksistensi manusia. Kemarin kita sudah belajar bahwa manusia itu memiliki tubuh. Dan hari ini kita akan belajar manusia diciptakan memiliki roh dan jiwa. Kalau tubuh itu adalah elemen yang terlihat dalam diri manusia, roh dan jiwa adalah elemen yang tidak terlihat namun bisa dirasakan, dan kita tahu kita memiliki dua elemen ini. Ayatnya mungkin kita bisa baca satu ayat saja, 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya yang selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat ini di dalam bahasa Yunaninya adalah psyche. Soul atau jiwa itu berarti psyche. Psyche ini juga bisa berarti roh atau unsur yang tidak nampak di dalam diri manusia. Di dalamnya adalah mind, soul kita. Dan saudara, di dalam dunia teologi ada dua pandangan mengenai manusia yang memiliki roh dan jiwa ini, atau immaterial aspects of man, yaitu pandangan duikotomi dan pandangan trikotomi. Pandangan duikotomi itu menyatakan bahwa roh adalah bagian dari jiwa manusia yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi roh dan jiwa jadi kesatuan. Sedangkan paham yang lain itu trikotomi, yang menyatakan bahwa jiwa adalah esensi dari keberadaan kita. Sementara roh adalah hal yang membuat manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi pandangan yang trikotomi ini mengatakan jiwa itu ada 3 elemen: pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan roh itu hal yang lain lagi, karena ini yang membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Pandangan manapun yang saudara mau ambil tidak jadi persoalan, tergantung dari sudut mana saudara melihat. Saya lebih condong kepada pandangan duikotomi yang menyatakan bahwa di dalam diri kita hanya terdiri dari 2 elemen, yaitu roh dan jiwa. Jiwa itulah di dalamnya ada roh. Maksud saya tadi ada 2 elemen, tubuh dan jiwa. Lalu di dalam jiwa itu ada roh di dalamnya. Jadi ada pikiran, perasaan, dan kehendak yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Memang di dalam Alkitab ada 2 hal ini digunakan interchangeable. Kadang-kadang ada ayat yang mengatakan hanya 2 elemen saja, yaitu tubuh dan jiwa. Tapi ada juga ayat-ayat yang memisahkan, di mana di situ ada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang terpenting di sini adalah kita mengerti bahwa manusia itu juga selain material being, manusia juga immaterial being, artinya di dalam tubuh juga, di dalam manusia ada roh dan jiwa. Kita bisa membaca misalnya ada ayat-ayat yang lain, Ayub 32 ayat 8, 2 Korintus 2 ayat 11, Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah saudara, seluruh keberadaan kita, tubuh, jiwa, dan roh ini akan berdiam di kekekalan. Tubuh akan diubahkan dan menerima tubuh kemuliaan. Sedangkan roh dan jiwa akan benar-benar berdiam bersama dengan tubuh kita suatu hari kelak. Karena itulah kita harus benar-benar memperhatikan kemana kita akan pergi. Karena jiwa dan roh kita, juga tubuh kita itu bersifat kekal. Suatu hari kita akan dibangkitkan dan akan ke neraka. Bila kita tidak percaya Yesus, kita akan menerima hukuman kekal selama-lamanya. Makanya ada ayat yang mengatakan dalam Matius 10:28, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat ini mengatakan konsep duikotomi. Kalau kita mau perhatikan lebih jauh lagi, di sini tubuh yang dimaksud di sini adalah tubuh yang bisa meninggal, tapi nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu tidak perlu takut mati,
Karena kita tahu kita sudah aman di dalam Tuhan. Tubuh dan jiwa kita nanti akan dibangkitkan dan berdiam di dalam tubuh kemuliaan yang juga Tuhan akan ubahkan bagi kita. Karena itulah selama kita hidup di dunia ini, kita harus sadar bahwa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuka hati untuk Kristus. Karena manusia diciptakan untuk kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11 menyatakan hal itu. Dan hanya ada 2 tempat yang bisa dimana kita spend untuk eternity, yaitu surga dan neraka. Sayangnya ada banyak orang yang lebih sering memilih neraka, karena memang ada ayat mengatakan sempitlah jalan yang menuju surga, sedangkan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Saya berharap kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara memilih jalan yang sempit ini dan mulai membuka hati untuk Kristus, karena kita tahu jiwa dan roh kita ini akan hidup selama-lamanya, dan kita tidak mau roh dan jiwa kita serta tubuh yang akan dibangkitkan nanti malah berdiam di neraka kekal dalam penghukuman kekal yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita sama-sama masuk ke surga dan menikmati indahnya surga dan bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai pribadi yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh untuk benar-benar memperhatikan keberadaan 3 elemen dalam diri kita ini, sehingga keberadaan kita tentunya hanya memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Dan mendengarkan renungan seperti ini akan memberikan makanan untuk jiwa, untuk kerohanian saudara, sehingga saudara bisa makin bertumbuh, makin menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.